Membahas lebih jauh terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu anggota Dewan BPJS TK nonaktif sudah hadir bersama kami. Mantan Sekretaris Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus korban pelecehan seksual Rizky Amelia yang juga didampingi oleh Koordinator Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seksual Ade Armando. Selamat sore Mbak Amel. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas Selamat Ade. sore. Mbak Amel, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Kami turut prihatin terhadap apa yang menimpa Mbak Amel. Saya mohon maaf kalau saya harus menanyakan hal-hal yang mungkin menimbulkan memori yang tidak mengenakan gitu ya. Apa sebetulnya, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya sampai kemudian Mbak Amel menjadi korban kejahatan seksual? Kisahnya sih sama yang seperti sudah disampaikan preskon dengan Pak Ade Armando waktu di SMRC. Yang terjadi selama ini karena saya takut melawan karena dia adalah atasan saya. Jadi saya rasa saya tidak punya juga keberanian untuk melawan. Akhirnya saya mengadu pertama kali itu di tahun 2016 kepada Dewan Pengawas Pak Aditya Warman. Saya dari situ berharap adanya perlindungan dan ternyata mungkin saya tidak mengerti apa yang mereka bisa kendalikan atau bisa mendorong SAB untuk tidak untuk stop melakukan hal tersebut kepada saya. Jadi saya melindungi diri sendiri dengan penolakan sendiri karena saya juga tidak memaafkan yang bersangkutan SAB ketika melakukan. Dia selalu minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi tapi diulanginya terus sampai ketika suatu hari saya rasa sudah tidak bisa lagi untuk mentolerir pelecehan yang dia lakukan selama ini. Saya speak up, berani, karena saya sudah dilecehkan sampai mengancam fisik, maksudnya hampir mau melempar gelas. Dari situ saya sudah merasa terancam, jadi saya sudah tidak memikirkan mungkin dari situ emosi saya bagaimana untuk masa depan. Langsung saya ungkapkan semua kekesalan saya dan saya langsung mengadu kepada Ketua Dewan Pengawas. Dan saya sangat kecewa sekali waktu mereka preskon kemarin, mereka masih belum juga menyatakan kalau menerima pengaduan tersebut dari 2016 dan di tanggal 28 November itu. Padahal saya sampai nangis-nangis di luar, di lounge-nya ruang kerja. Sebelum masuk ke ruang kerja, saya nangis, lalu ada sekretarisnya Pak Guntur, Pak tidak enak terdengar oleh orang luar karena saya sudah menceritakan hal-hal yang sensitif tentang seksual, maka dari itu saya dipersilakan masuk oleh sekretarisnya untuk ke ruangan aja Pak ngobrolnya. Oke. Saya Itu tahun 2016 atau tahun 2018. tahun 2018 kemarin? Yang puncaknya saya mau dilempar gelas itu oleh SAB. Anda mau dilempar gelas, artinya sebetulnya bentuk pelecehan atau kekerasan seperti apa yang paling sering Anda alami, Mbak Amel? Paling sering yang saya alami ya, kalau di kantor mungkin tidak ada orang, jadi dia bisa leluasa memanfaatkan ruangan kosong tersebut yang bisa melecehkan saya dan saya tidak berani melawan. Lalu bentuk-bentuk itu semua, penolakan yang sampai pemaksaan hubungan, saya berhasil, tapi mungkin itu karena dia tidak terima saya tolak atau bagaimana, saya tidak mengerti. Pada beliau juga janji sudah tidak akan melakukannya lagi, tapi masih seperti itu, jadi mungkin dia emosi atau apa, jadilah dia marah-marah. Oke, Ya. silakan Mas Kalau Ade. bentuk pelecehannya dari bentuk-bentuk yang paling sederhana, Iya. seperti memegang dan mengirimkan WA yang seducing, ya, yang merayu, sampai akhirnya memang yang terburuk adalah pemaksaan hubungan seks. Oke. Itu yang tadi dikatakan oleh Amel. Sejak 2016 sebetulnya Amel sudah Pernah melaporkannya, tapi tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak Dewan Pengawas, sehingga itu berulang terus. Memang seperti media sudah sering kali katakan, yang bentuk paling buruk kan tentu saja adalah pemaksaan hubungan badan. Iya. Itu dalam 2 tahun beberapa kali terjadi ya. Tapi yang digagalkan oleh Amel lebih banyak lagi. Tapi yang terakhir itu karena terus-menerus Amel menghindar, menolak, tidak mau menerima, jadi misalnya dibawa perjalanan dinas dan seterusnya, itu yang menyebabkan Pak SAB itu marah sekali dan sampai mengancam secara fisik. Oke, baik. Selama ini laporan yang diberikan hanya kepada ke
Dewan BPJS begitu ya, sama sekali tidak berusaha Dewas, untuk ya. untuk melaporkan ke pihak lain, ataukah ada keluarga yang sempat di sharing gitu Sharing pengalaman? atau curhat, iya. Saya curhat pertama kali itu ke teman kerja saya, cuma saya tidak bercerita detail karena itu juga menyangkut kehormatan dan aib saya Iya. juga. Jadi saya hanya sebatas SAB merayu saya, SAB suka sama saya harus bagaimana, dan karena saya rentan sekali di sini tenaga kerja yang kontrak. Saya hanya berbekal dengan surat SK pengangkatan yang tertulis klausul bahwa saya dapat diberhentikan kapan saja. Itu yang menjadi momok atau selama ini saya takuti untuk kalau saya berani melawan atau kalau saya berani dengan tegas untuk Menolak karena akan kehilangan pekerjaan iya. gitu. Tapi untuk lama-lama ini kan saya udah semakin melakukannya, itu sudah menginjak harga diri saya, karena kalaupun saya menolak, dia selalu menghambat pekerjaan saya, memblackmail saya ke teman-teman kerja bahwa saya seorang yang tidak profesional, bahwa saya tidak handle, tidak becus dalam menjalankan pekerjaan yang sebenarnya itu dikondisikan supaya saya tersudut, dan kalau misalkan saya baik sama dia, dia bakal memuji-muji saya di seluruh anggota komite seperti itu. Jadi dia tahu keinginan saya kalau saya hanya ingin bekerja dengan baik dan benar. Maka dari itu dia selalu memposisikan dirinya seperti itu. Dan Mungkin dia, ada satu hal yang Amel tidak ingin, barangkali tidak terlalu nyaman untuk menyampaikannya, tapi kita harus katakan ya Mel ya, bahwa akhirnya pada bulan November itu, pada titik yang paling rendah dari hidupnya ini, Amel mencoba melakukan upaya bunuh diri, yang untung terselamatkan. Oke. karena gimana tidak Mbak, dia minta saya untuk melayaninya setiap sebulan sekali. Karena saya tolak terus-terus, akhirnya mungkin dia keluar statement tegas kalau saya harus melayani dia sebulan sekali. Itu atasan macam apa yang meminta bawahannya untuk seperti itu gitu. Padahal saya bekerja ingin benar-benar gitu, tidak dieksploitasi seksnya gitu. Kenapa saya harus melakukan seperti itu sementara yang lain kan tidak gitu. Oke. Baik. Ini ada rasa ketidakadilan sebagai pekerja, dan ketika itu disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas hanya menjawab, kalau kamu sudah tidak nyaman di lingkungan kerja ini ya silahkan, besok boleh kok kamu tulis surat resign langsung di atas meja kerja saya. Justru tanggapannya seperti itu, artinya tidak ramah terhadap laporan yang disampaikan oleh Amel. Iya. Kalau kemudian ada upaya tadi bunuh diri, apa yang akhirnya membuat Amel mengurungkan niat dan akhirnya merasa bagaimana kemudian ceritanya sampai akhirnya mendapat pendampingan dari Mas Ade Armando ini? Karena saya sebenarnya tanggal 2 November itu saya sudah melakukan ya hal bodoh tersebut yang memang untungnya terselamatkan. Dan itu sekali lagi memang di saat saya keluar surat skorsing yang menyudutkan saya bahwa saya telah berpotensi mencemarkan nama baik institusi. Padahal saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi ada surat dari BPJS yang Sorry, mengatakan itu maaf Mel, itu kronologinya kamu salah. Bunuh diri, percobaan bunuh diri itu awal November. Oke. Ya, skorsing itu akhir November. akhir November. Jadi ada Ada jeda saya bantu begitu ya? sedikit ya. Jadi Amel diselamatkan oleh salah seorang rekan kerjanya, dan sejak saat itu Amel merasa bahwa cara melakukan perlawanannya adalah tidak dengan melakukan bunuh diri, tapi dengan menghindar. Terus sukses, berhasil, tapi itu menimbulkan amarah dari bapak terduga pelaku ini. Itu yang menyebabkan kekerasan fisik yang dia hampir dilempar gelas itu. gitu ya. Jadi yang membuat dia akhirnya bangkit adalah karena dia merasa bahwa dia sudah sampai di titik yang paling bawah, ya, tapi terselamatkan. Baca Dan Instagram. kemudian kenapa dengan saya adalah dia membaca Instagram saya yang menyatakan bahwa perempuan diperkosa karena perempuan lemah. Karena itu untuk itu perempuan harus kuat. Ketika itulah kemudian dia di saat terakhir itu ketika mengalami ancaman fisik itu, dia sebarkanlah chat-chat percakapan pribadi antara Pak itu dengan dia ke sebagai upaya perlawanan mengenai kasus dugaan pelecehan atau kejahatan seksual begitu ya di BPJS. Masih bersama korban Mbak Amel dan juga Mas Ade Armando.
aktivis pembela korban kejahatan seksual tadi terpotong. Jadi saat ini bagaimana kasusnya? Artinya tadi sudah melapor begitu ke Dewan BPJS, tapi kemudian sudah mulai ada follow up mungkin ya setelah kasus ini kemudian mencuat. Apa proses selanjutnya? Sudah melakukan proses hukum, Mbak Amel? Untuk proses hukum langsung kita laporkan pada tanggal 3 Januari kemarin, dibantu dengan kuasa hukum saya di Bareskrim. Jadi Atas sudah dugaan cabul. atas untuk dugaan pasal cabul ya. Laporannya. Jadi SAB-nya sendiri sudah dilaporkan begitu Sudah ya. dilaporkan. Dan ada juga konsekuensi hukum karena SAB kemudian melaporkan balik. Artinya dengan Mbak Amel membuka kasus ini ternyata juga ada perlawanan balik. Itu sudah siap dengan konsekuensi seperti itu atau bagaimana? Iya, saya sudah siap dan saya juga hargai itu kan hak beliau untuk beracara dalam hukum, maksudnya. Jadi saya malah senang nanti akan ada proses pembuktian dan kita akan buka-bukaan di publik. Terserah, mungkin dia sudah harusnya siap mental kan. Aibnya sendiri yang akan terbuka oleh kasus ini dan saya sudah rendah, mau apalagi yang diinjak dari saya. Jadi saya harus sudah ketika bijak itu sudah diinjak, saya harus bisa lawan. Oke, Mas Ade. Bukan main ya melihat Mbak Amel ini sebagai seorang korban memiliki kekuatan begitu ya untuk melakukan perlawanan. Kasus seperti ini mungkin bukan satu Mbak Amel saja, mungkin ada beberapa kasus ya, apalagi Anda sebagai salah satu aktivis pembela kejahatan seksual. Apa yang menyebabkan kasus ini terjadi dan saran dari Anda, bagaimana sebetulnya seorang korban kejahatan seksual ini bisa menyikapi kejahatan seksual yang dialaminya di lingkungan pekerjaan? Iya, memang ini ada persoalan struktural ya. Jadi memang begini, pada dasarnya orang itu ketika mendengar ada kasus perkosaan, itu banyak sekali masyarakat yang blaming the victim. Jadi menyalahkan justru korban. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang semacam Amel di luar sana, Amel-Amel yang atau korban-korban kekerasan seksual yang lain memilih diam sajalah. Karena kalau ini diungkapkan kepada bahkan saudara sendiri, teman sendiri, itu biasanya reaksi pertama adalah ya bisa jadi bersimpati, tapi biasanya orang mengatakan bahwa ya sudahlah itu mungkin cobaan, mundur saja dari tempat pekerjaan gitu ya. Atau yang buruk adalah yang kemudian ya kamu sih gitu ya, kamu sih membiarkan, Justru kamu sih nggak melawan. gitu ya? Jadi blaming the victim itu banyak. Sehingga ada stigmatisasi terhadap para korban-korban kekerasan seksual ini. Belum lagi kemudian memang karena kita menyebutnya ini masyarakat patriarkis ya. Jadi masyarakat yang didominasi oleh kultur kaum pria ya. Kaum pria tuh seringkali memang tidak sensitif. Ini yang terjadi misalnya ketika kami tadi datang ke Dewas BPJS, terasa sekali betapa orang tuh nggak ngeh. Jadi gini, saya rasa Amel sejak 2 tahun yang lalu sudah berusaha mengibarkan bendera SOS. Tapi tidak berani untuk mengungkapkannya karena rasa malu. Karena menjadi korban perkosaan tuh malu ya, dan takut dan sakit dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat lingkungannya membiarkan dan merasa bahwa ya sudahlah. Nah, sekarang jadi kalau saran atau pertanyaan Anda adalah apa yang harus dilakukan, pertama, saya ingin mengajak, kenapa saya dengan agak memang sengaja mengekspos Amel. Saya tahu ada banyak orang yang merasa bahwa kenapa diekspos sih ya, apakah saya tidak seharusnya lebih mempertimbangkan perasaan Amel. Saya akan mengatakan enggak, Amelnya siap. Amelnya ini adalah seperti di Amerika ada gerakan Me Too ya, yang mengatakan bahwa saya adalah korban dan saya sekarang tampil ke depan. Kedua adalah jadi si korban memang harus memperkuat dirinya untuk mengatakan bahwa saya melawan. Kedua adalah lingkungannya, dampingilah, temanilah, lindungilah korban-korban semacam ini dan bantu dia agar dia berani bicara, bahkan berani sampai menuntut ke pengadilan. Jangan menyalahkan begitu ya. Terakhir Mbak Amel, setelah kasus ini kemudian sudah masuk ke ranah hukum dan lain sebagainya, harapan Mbak Amel sendiri seperti apa, dan juga mungkin Mbak Amel ingin menyuarakan sesuatu terhadap sesama wanita ataupun orang lain yang kemudian mengalami pengalaman yang tidak mengenakan seperti Mbak Amel. Ya, saya harapannya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya dan
kalau misalkan akan terjadi korban yang seperti saya ini, korban tersebut juga harus berani memutus mata rantai. Dalam arti kata bukan merasa sudah terlanjur, jadi gue udahlah sekalian aja, gue pindah profesi aja sebagai ya mungkin prostitusi yang bisa menghasilkan transaksional atau sebagainya. Justru itu akan memicu orang-orang yang tidak baik lagi. Jadi untuk kalau misalkan ada korban lagi yang seperti saya, sudah kita putus mata rantainya, kita langsung bahwa bukannya blaming victim tapi blaming yang pelaku lah untuk stop melakukan pelecehan seksual yang bisa berdampak banyak ke masyarakat luas kan, untuk dikucilkan atau segala macam. Kalau kita berani speak up, masyarakat juga akan tahu dan bukan mengucilkan yang korban tapi justru akan mengucilkan yang pelaku seperti itu. Baiklah Mbak Amel, sukses untuk perjalanan hukumnya nanti. Kita tunggu sama-sama, kita kawal kasusnya. Mbak Rizky Amelia dan juga Mas Ade Armando, terima kasih sudah berbagi di CNN Indonesia Newsroom.